Definisinya yaitu perfilman Indonesia adalah industri kreatif yang mencakup produksi, distribusi, dan penayangan film yang dibuat menggunakan sumber daya lokal, mencerminkan budaya, sejarah, dan kehidupan masyarakat Indonesia, serta diatur oleh Badan Hukum Nasional. Pertama, awal perfilman di Indonesia, tahun 1900 sampai tahun 1942. Bioskop pertama. Bioskop pertama bernama Gambar Hidup didirikan pada 5 Desember 1900 di Tanah Abang, Batavia. Film Bisu. Pada 1926, Lutung Kasarung menjadi film bisu pertama Indonesia, disutradarai oleh George Cruch dan L. Heuveldrop, ditayangkan di Bandung. Film Bicara. Film Bicara pertama diproduksi pada 1931, tetapi dianggap kurang memuaskan. Kemudian, pada 1934, Wong bersaudara mulai memproduksi film lebih profesional. Itu era pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai tahun 1949. Propaganda Jepang. Pada era ini, film digunakan sebagai alat propaganda politik oleh Jepang. Produksi menurun. Film nasional hampir tidak diproduksi karena keterbatasan ruang gerak dan kontrol ketat dari Jepang. Sandiwara. Para artis film beralih ke panggung sandiwara untuk bertahan hidup. Rombongan sandiwara seperti Bintang Surabaya dan Cahaya Timur populer kala itu. Ketiga yaitu awal kebangkitan perfilman. Dari tahun 1950 sampai tahun 1962. Yang pertama yaitu film nasional. Pada 1950, Usmar Ismail melalui perusahaan Perfini memproduksi Darah dan Doa, film nasional pertama yang menggambarkan perjuangan Indonesia. Hari Film Nasional. Tanggal 30 Maret, hari pertama pengambilan gambar film tersebut ditetapkan sebagai Hari Film Nasional. Organisasi perfilman. Peningkatan jumlah bioskop dan penonton, serta pembentukan organisasi seperti Gabungan Bioskop Seluruh Indonesia. Yang keempat, yaitu krisis perfilman dari tahun 1962 sampai tahun 1970. Aksi anti-imperialisme. Beberapa film dianggap sebagai alat imperialisme Amerika Serikat menyebabkan aksi boikot, pembakaran gedung bioskop, dan penurunan jumlah bioskop dari 700 menjadi 350. Itu terjadi pada tahun 1964 sampai 1965. Krisis politik, G30 SPKI, dan inflasi akibat Sanering melemahkan daya beli masyarakat, tapi film impor mulai membantu pemulihan. Yang kelima yaitu kemajuan teknologi dan bioskop pada tahun 1970 sampai 1991. Bioskop besar Cineplex Jakarta Theater didirikan pada 1978, diikuti Studio 21 pada 1987, menandai modernisasi bioskop. Monopoli. Kemunculan bioskop besar mematikan bioskop kecil. Masalah pembajakan. Teknologi seperti videotape atau kaset video menyebabkan pembajakan film meningkat. Itu terjadi dari tahun 1991 sampai 1998. Produksi menurun. Industri perfilman hanya mampu memproduksi 2-3 film per tahun. Genre dewasa. Film berbau dewasa menjadi dominan, menimbulkan keresahan masyarakat. Persaingan teknologi, kemunculan VCD atau DVD, dan popularitas sinetron memperburuk keadaan perfilman. Ketujuh yaitu kebangkitan kembali dari tahun 1998 sampai 2009. Krisis ekonomi. Reformasi politik dan krisis ekonomi 1998
hampir mematikan perfilman. Kebangkitan. Pada 1999, perfilman mulai bangkit dengan peningkatan produksi, meskipun genre remaja dan horor mendominasi. Blitz Megaplex. Pada 2005, Blitz Megaplex hadir memperkenalkan konsep bioskop baru. Yang ke-8 yaitu pertumbuhan signifikan dari 2010 sampai 2019. Peningkatan produksi. Jumlah film dan kualitas produksi meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya. Dukungan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 mendukung perfilman dengan prioritas film lokal di bioskop. Asosiasi pendukung. Kehadiran asosiasi dan komunitas perfilman mendukung profesionalisme di balik layar. Yang ke-9 yaitu pandemi COVID-19 dari tahun 2020 sampai sekarang. Kelumpuhan perfilman. Pandemi COVID-19 melumpuhkan perfilman karena pembatasan kegiatan masyarakat. Platform streaming, Netflix, Viu, dan platform lainnya menjadi populer untuk merilis film selama pandemi. Pembukaan bioskop. Bioskop kembali dibuka pada akhir 2021 dengan protokol kesehatan ketat, seperti pembatasan jumlah penonton dan pengaturan jejak.